Dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, inilah berita-berita terupdate dalam Pro 2 News. Selamat siang sahabat kreatif, Pro 2 News pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk edisi hari Selasa 10 Agustus 2021 bersama Rian Kristos. Sahabat kreatif, Kota Cirebon telah memasuki usia ke-652 pada 1 Muharram tahun ini. Dalam peringatan hari jadinya, Kota Cirebon mengusung tema Cirebon Rahayu Kalis Saking Pancabaya yang berarti Cirebon selamat terhindar dari mara bahaya, bencana atau wabah COVID-19. Rangkaian acara peringatan hari jadi Kota Cirebon tahun ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut mengingat Kota Cirebon masih dalam PPKM level 4. Insinyur Haji Agung Sudiono, MSI, selaku Ketua Hari Jadi Cirebon ke-652 mengatakan, tahun ini Hari Jadi Kota Cirebon diperingati dengan beberapa kegiatan inti yang sejalan dengan aturan PPKM level 4. Beberapa kegiatan akan dimodifikasi dan yang tidak perlu akan ditiadakan. Agung Sudiono menjelaskan, kegiatan lain yang dilaksanakan adalah kegiatan yang memiliki nilai sejarah, seperti kegiatan sholat asar berjamaah di Masjid Agung Sang Cipta Rasa, dilanjutkan dengan kegiatan ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, yang dihadiri oleh perwakilan. Halo bro. Warga Kabupaten Cirebon yang sudah menjalani vaksinasi COVID-19 baru mencapai 17% dari target 1,7 juta penduduk. Meski rendahnya jumlah warga yang divaksin COVID-19 karena pendistribusian vaksin ke Kabupaten Cirebon terhambat. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Eni Suhaini. Menurut Eni, terhambatnya proses vaksinasi karena vaksin yang tidak tepat waktu. Vaksinasi di Kabupaten Cirebon dilakukan di 75 pelayanan kesehatan. Pelaksanaan vaksinasi ketiga bagi nakes akan dilakukan secepatnya dan masih menunggu data nakes dari puskesmas yang akan divaksin. Diharapkan mulai pekan depan nakes sudah divaksin untuk yang ketiga kalinya. Informasi yang terakhir, sahabat kreatif, Askap PSSI Kabupaten Cirebon akan melakukan TC jangka panjang bagi tim sepak bola putri dalam menatap babak utama Porprov Jawa Barat tahun 2022. Hal ini perlu dilakukan mengingat untuk tim putri sangat terbatas eventnya dibanding tim putra yang dikembalikan ke klub masing-masing setelah ada keputusan peniadaan babak kualifikasi Porprov. Hal ini ditegaskan Ketua Askap PSSI Kabupaten Cirebon, Yan Kurniawan, kepada RRI. Menurut Yan Kurniawan, TC jangka panjang dilakukan agar tim sepak bola putri lebih siap dalam menghadapi Porprov Jawa Barat dan bisa meraih hasil yang terbaik. Demikian sahabat kreatif, Pro 2 News pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk edisi hari Selasa 10 Agustus 2021. RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas. Twitter @Pro2 Cirebon. Telepon 0231
487225. WhatsApp 0811 20 20 937. Suara kreativitas. Berdua RRI. Berdua RRI. Berdua RRI. Belajar di RRI. Di masa adaptasi tatanan kehidupan baru, RRI hadir untuk menjadi solusi bagi siswa untuk tetap bisa mengikuti program belajar bersama guru tanpa harus tergantung dengan kuota atau koneksi internet. Saya Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia. Program belajar di radio yang diselenggarakan RRI sejak 26 Maret 2020 telah menghadirkan guru di studio RRI sehingga murid di rumah dapat belajar dengan mendengarkan radio. Mari kita dengarkan dan ikuti program belajar di RRI di kota Anda. Melalui radio kita terus menggali ilmu. Belajar di RRI setiap Senin hingga Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat, pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Timur di Pro 2 FM dan stasiun produksi seluruh Indonesia. Satu, dua. Hei kawan, tak ada kata bosan dan menyerah. Tuntutlah ilmu setiap waktu demi masa depanmu. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio, di selalu temanimu. Belajar bersama. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah. 97,5 FM Pro 2 dari Cirebon, suara kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat kreatif di Pro 2 Pro 2 Activity. Pro 2 Kreatif, Pro 2 Kreatif bareng Rian Kristos untuk edisi hari Selasa ini 10 Agustus 2021 bertepatan dengan Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Kita ada di program belajar di RRI, dan siang hari ini sahabat kreatif untuk hari Selasa ini kita masih bersama para pengajar dari SMA Negeri 8 Cirebon. Dan untuk siang hari ini kita akan diajar ataupun kita akan belajar dengan Bapak Aditya Solehudin SPD. Beliau akan memberi mata pelajaran, materinya tentang bahasa Sunda, tentang terjemahan untuk kelas 10. Saya mau sapa dulu Pak Aditya Solehudin. Assalamualaikum Pak Aditya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rian. Oke, mau belajar bahasa Sunda nih ya Pak? Iya, betul banget. Oke, mau ngomongin soal terjemahan, betul ya Pak? Iya, tentang bab terjemahan. Oke, baik. Silakan Pak Aditya Solehudin di Belajar di RRI. Siap. Terima kasih Mas Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak dan sahabat kreatif dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Aditya Solehudin sebagai guru bahasa Sunda di SMA Negeri 8 Cirebon. Saat ini berkesempatan untuk menjelaskan salah satu materi bahasa Sunda, yaitu mengenai terjemahan. Materi terjemahan ini dikhususkan untuk pelajar kelas 10 di semester 1. Mohon izin untuk share screen PPT-nya dulu ya.
window ya. PowerPoint-nya sudah terlihat anak-anak? Belum. Belum, Pak. Sudah Pak, sudah. Oke. Sudah. 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 Ya, baik. Dilihat dari tayangan PowerPoint, ya, di sana ada satu gambar cuplikan video, ya, cuplikan video. Kira-kira ketika nih, kalian kan suka nonton film nggak? Suka. Ya, suka nonton film ya, apalagi film untuk anak-anak zaman sekarang pasti film Korea, ya, film Amerika gitu kan. Pasti kalau misalnya tanpa adanya suatu terjemahan, kalian ngerti nggak bahasanya? Apa yang diucapkan, apa yang dikomunikasikan, ngerti nggak? Enggak, Pak. Ya, pasti tidak mengerti ya. Nah, jadi fungsinya terjemahan yang ada di video atau ketika kalian sedang menonton film, khususnya yang bukan berbahasa Indonesia atau berbahasa beda gitu ya dengan bahasa kita. Nah, itu merupakan proses satu peralihan bahasa, ya, bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain gitu. Salah satu penerapannya, materinya yaitu mengenai terjemahan yang akan kita bahas sekarang. Kalau di next nih kan bisa. Oh ya, bisa. Oke. Ya, tujuan pengajaran ya, diharap sabada diajar bahasa Sunda dinten ayeuna. Iya, nu kahiji siswa maham kana wanganan terjemahan. Siswa memahami pengertian terjemahan. Kemudian siswa maham kana padikan nerjemahkeun ya, atau siswa memahami terhadap aturan-aturan penerjemahan. Anu katilu, siswa maham kana kaedah-kaedah narjama prosa ya. Siswa diharapkan mampu memahami gitu kaidah-kaidah dalam menerjemahkan prosa. Kita masuk ke wangenan terjemahan. Wangenan itu pengertian ya, pengertian. Tapi penerapannya bukan kamu mah tidak wangenan tah sanes gitunya. Bukan begitu ya penerapannya. Apa itu pengertian terjemahan? Tah, terjemahan teh nyata mindahkeun teks tina bahasa sumber atau bahasa asal kana bahasa sejen atau bahasa anyar ya. Jadi proses pemindahan dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalam hal ini berarti dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia atau bahasa Sunda ke bahasa Inggris gitu ataupun sebaliknya. Istilah sejen sok aya anu nyebut alih basa. Nah, istilah dalam proses penerjemahan disebutnya alih basa ya, peralih. Proses narjamahkeun boh karya ilmiah, boh karya sastra biasana diusahakeun sangkan papak pisan jeung aslina. Nah, proses penerjemahan baik itu karya ilmiah ataupun karya sastra diusahakan itu sama persis ya, papak pisan itu sama persis jeung aslina. Pangpangna dina karya sastra, kagiatan narjamahkeun teh lian timertahankeun segi-segi sejena anu pangutamana teh dina segi basana. Aya gaya basa, pilihan kecap, ungkara, jeung saterusna. Oge kualitas senina. Nah, di antara karya-karya anu sok diterjemahkeun teh karya sastra. Nah, dina karya sastra urang baris mikawano nu disebut karya tarjamahan. Jadi yang namanya karya sastra itu banyak ya macamnya. Ada disebut namun di bahasa Sunda mah aya novel, aya dongeng, eta salah sahiji karya sastra gitu. Tapi lamun misalnya karya sastrana diterjemahkan ke dalam satu bahasa Sunda, contoh karya sastra novel bahasa Inggris ke bahasa Sunda ditranslate, eta disebutnya jadi karya tarjamahan. Gitu. Jadi apa itu karya tarjamahan? Nah, karya tarjamahan teh
nyata karya anu ngahaja ditarjamahkeun ku nu narjamahkeun sangkan balarea atawa masyarakat pamaca bisa maca eta karya. Jadi fungsi satu karya sastra diterjemahkan ke dalam bahasa lain agar bisa lebih dipahami oleh masyarakat pembacanya yang menggunakan bahasa tersebut gitu. Ari karya anu diterjemahkeun kana rupa-rupa bahasa dikasang tukangan ku lantaran eta karya teh dianggap fenomenal atawa karya anu masterpiece. Nah, karya-karya makan itu merupakan maksudnya dilatar belakangi oleh karya sastra tersebutnya bisa dianggap fenomenal ya, hits atau sebuah mahakarya gitu, masterpiece. Salah satu contohnya aya novel J.K. Rowling deh, Harry Potter. Nah, Harry Potter eta kan menggunakan bahasa Inggris ya, tapi aya versi bahasa Indonesia. Nah, eta disebutna karya terjemahan gitu. Biasanya karya-karya anu diterjemahkan teh karya anu memang mahakarya gitu, kakara bisa diterjemahkan. Anu jadi persoalan aya kalana karya anu ditarjamahkeun teh tanggeus meunang pangajen beteuluyu jeung eusi atau bisa. Nah, ieu nu di Bang Baluh ya yang jadi persoalan ketika kita menerjemahkan satu karya sastra gitu. Kadang kita menerjemahkan satu karya sastra itu tidak sesuai dengan isi yang ingin disampaikan oleh pengarangnya atau amanat dalam karya sastra tersebut. Gitu. Nah, jadi tukang narjamahkeun teh memang lain pagawean anu enteng. Sabab ari narjamahkeun butuh mikamaham kumaha eusi karya sastra maknaan, dimaknai kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi hijiha anu ngabogaan sasaruaan makna jeung karya aslina. Kulantaran kitu, pikeun nu narjamahkeun mah kudu nya mika paham maksud anu nulis eta karya anu ditarjamahkeunna. Teu saukur ngaganti unggal kecap ti hiji basa ka basa sejenna. Nah, pengalamannya salian ti urang narjamahkeun non karya sastra, contoh lamun di kelas ya, di kelas hidup aya tugas bahasa Sunda gitu. Suruh ngadamel carpon atau ngadamel dongeng ya. Nah, pasti aya kekecapan pasti aya barudak teh anu naros jiga kieu. Pak, bahasa Sundanya ini apa, Pak? Pak, bahasa apa? Nah, ya, yang namanya menerjemahkan itu tidak bisa per kecap atau per kata, ya. Apalagi karya sastra prosa ya, karya sastra yang namanya carpon, novel itu tidak bisa diterjemahkan satu kata ya, per kecap itu tidak bisa. Tapi harus sesuai dengan konteks kalimatnya. Gitu ya. Jadi yang harus dipahami bertanya, ini bahasa Sundanya apa? Pak, ini bahasa Sundanya apa? Tidak bisa langsung diterapkan dalam sebuah kalimat gitu, apalagi karya sastra gitu, ya. Oke, mengenai wangenan terjemahan. Kita langsung lanjut ke Padika narjamahkeun. Anak-anak dan sahabat kreatif dimanapun Anda berada, Padika narjamahkeun merupakan aturan dalam menerjemahkan, okay? Aturan-aturan menerjemahkan. Jadi memang tidak sembarangan untuk menerjemahkan, ada aturan-aturannya. Nah, ada 3 kemampuan berbahasa yang harus didapatkan dulu ya ketika kalian menerjemahkan ya. Ayat ilu kamampu, nu kahiji aya kamampu gramatikal, anu kadua aya kamampu sosiolinguistik, anu katilu aya kamampu semantik ya. Jadi ayat ilu kamampu basa anu kudu dicangking heula sangkan hidup bisa gitu narjamahkeun. Naon wae eta Padika narjamahkeun anu tilu tadi teh? Hiji, tadi kamampu gramatikal. Oke. Kamampu gramatikal mangrupa pangaweruh ngeunaan kekecapan.
nyusun kalimat, nyusun alinea, jeung ngalarapkeun ejahan. Nah, minimal kalian harus mempunyai kemampuan ya untuk menyusun kata, menyusun kalimat, mana ini alinea, mana ini paragraf. Nah, kalian harus punya kemampuan seperti itu. Selanjutnya, kamampu sosiolinguistik. Kamampu sosiolinguistik mangrupa pangaweruh ngeunaan hiji basa dina kahirupan sapopoe di masyarakat pamakena. Nah, contohna kacapi ya, benda kacapi terang. Nah, aya bahasa Inggrisna atawa henteu. So, kacapi lamun diterjemahkan ke bahasa Inggris ya, pasti tidak ada itu kacapi gitu. Tetap kata nama kacapi. Kalian harus mempunyai kemampuan kata-kata mana yang memang tidak bisa diterjemahkan gitu. Tidak bisa diterjemahkan karena memang itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di masyarakat tertentu gitu. Di Jawa Barat aya benda kacapi diterjemahkan kan nggak bisa. Aya durian ya, buah duren ya, kadu duren ya, atau bahasa Indonesia durian. Lamun di bahasa Inggris kan anggar kan tetap durian gitu, not a fruit or apa gitu kan, tetap gitu durian. Eta kemampuan sosiolinguistik. Jadi ketika kalian menerjemahkan tidak serta-merta bahwa ini harus bahasa Sunda, ini harus bahasa Indonesia, ini harus diinggriskan, tidak bisa. Ya, tidak seperti itu. Harus dilihat dari budaya daerahnya, kehidupan sehari-hari masyarakat pemakai. Kamampu nu katilu nyaeta kamampu semantik. Nah, kamampu semantik mangrupa kamampu dina ngaguar harti atawa makna teks anu rek diterjemahkeun. Nah, kamampu semantik ini ada kaitannya dengan terjemahan dalam satu kalimat atau satu frasa, ya, satu frase gitu. Nah, kalian lamun misalnya nerjemahkeun ya, hidup lamun misalnya nerjemahkeun tadi contohna ya, matahari akan tenggelam. Kalau di bahasa Sunda ya, secara kecap ya, secara kata gitu ya, per kata diterjemahkan, pasti jawabannya akan panon poe rek titeulem. Nah, ya. Nah, betiteulem itu kan salah kalau melihat konteks kalimatnya. Titeulem mah lamun misalnya orang ngojay, teu bisa ngojay gitu. Tenggelam dalam arti kita tenggelam dalam air laut ya, dalam air gitu lah, termakan air lah, termakan ya. Nah, konteks kalimatnya yang cocok untuk kalimat matahari akan tenggelam nyata panon poe rek surup. Nah, surup juga dalam bahasa Indonesia disebutnya tenggelam, tapi khusus yang bukan air atau konteksnya ya sesuailah untuk matahari gitu. Lamun misalnya saya tenang kemudian tenggelam, nah itu baru artinya titeulem gitu, bisa diterjemahkan menggunakan kecap titeulem gitu. Nah, kemampuan model gitu teh disebut kamampu semantik gitu ya. Dina padikanarjamahkeun tadi aya 3 ya, 3 kamampu nu kahiji kamampu gramatikal, aya kamampu sosiolinguistik jeung kamampu semantik. Ya, itu yang kalian dapatkan dulu, baru kalian bisa menerjemahkan satu karya sastra. Kita masuk ke pendaran selanjutnya, yakni kecap sarepan. Nah, kecap artinya kata, sarepan artinya serapan. Kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya kata serapan, kata yang diserap dalam satu bahasa menjadi bahasa kita gitu. Nah, kekecapan dina bahasa Sunda
anu asalna atau kapangaruhan ku basa sejen. Nah, salah sahiji contohna ya aya kecap anu asalna ti basa Walanda. Walanda ini terang Walanda di mana? Walanda lamun bahasa Indonesia nama Belanda ya, negara Belanda. Kusabab kurang kungsi dijajah ku Belanda, aya kekecapan anu diserep Belanda jadi apa? bahasa Sunda. Ya. Maka hiji aya Aceh. Kalau dalam bentuk tulisannya ya laje gitu. Tapi pengucapan menggunakan bahasa Belandanya Bapak kurang tahu gitu, laje. Nuliskeuna nu jadi bahasa Sunda jadi laci. Laci tina lace gitu bahasa Walanda. Artinya naon? Artinya ya sama laci gitu. Tempat untuk menyimpan sesuatu. Salian ti laci aya handuk. Pengucapan menggunakan bahasa Belanda Bapak kurang tahu ya, kurang paham. Handuk aja tulisannya. Nuliskeuna oge jadi anduk. Dalam bahasa Indonesia pun jadi handuk. Nah, itu terap jadi bahasa kita gitu. Itu contoh dari bahasa Belanda. Ada juga dari bahasa Arab. Aduh, kenapa harus ada kol-kolanya ya? Bahasa Arab. Nah, contohnya aya kata anu ngagunakeun huruf KH, K gitu. Anu dituliskeunna jadi H lamun di bahasa Sunda. Ya. Kecap akhir. Nah, nuliskeunna jadi akhir lamun di bahasa Sunda. Nah, kecap akhir teh eta asalna di bahasa Arab, tapi diserep jadi bahasa Sunda jeung tulisna dirobah jadi akhir. Aya kecap khusyuk. Nah, khusyuk. Eta ge asalna ti bahasa Arab. Tah diserap ku bahasa Sunda nu dituliskeunna jadi khusyuk. H-U-S-U. Ya. Eta salah sadua berarti nya. Contoh penerapan dari bahasa penerapannya kecap serepan maksudna ti bahasa Arab ke bahasa Sunda. Oke, di bahasa lain aya Sanskerta. Nah, bahasa Sanskerta itu mah bahasa zaman berarti ya. Zaman kerajaan tah aya kecap sastra gitu. Diserap tah kecap sastra teh jadi sastra anu asalna konsonan C jadi S gitu. Contoh lainna aya cabda ya, nuliskeunna jadi sabda. Eta asalna ti bahasa Sanskerta gitu. Diserap ke bahasa Sunda jadi sabda. Nah, bahasa Inggris ge aya ya, bahasa Inggris. Kecap-kecap bahasa Inggris anu ngagunakeun konsonan PH ya, diganti jadi konsonan phrase ya, frase gitu, frase. Nuliskeunna jadi frase gitu, ngagunakeun F. Pak, saurna orang Sunda mah tetiasa nyarios huruf F. Nah, huruf F gitu. Padahal eta mah fitnah gitu ya. Orang Sunda mah tidak bisa non dan huruf F ya. Padahal mah fitnah itu teh ya. Eta bisa giningan ya. Contoh lain aya terang hidup di si aya terang contoh kecap-kecap. Oh, bahwa kecap ini itu bukan kecap bahasa Sunda. Benar kecap bahasa Sunda, tapi asal muasalnya dari bahasa lain. Ya. Masih lanjut? Masih semangat ya? Oke, anak-anak dan sahabat kreatif. Selanjutnya kita masuk ke contoh terjemahan kalimat. Nah, kita langsung mulai praktek nih. Contoh terjemahan kalimat. Kita mencoba untuk menerjemahkan satu kalimat bahasa Indonesia ke bahasa Sunda. Oke. Nomor 1. Nah, ada kalimat bahasa Indonesia, saya membawa makanan ke dalam kelas. Saupama lamun ditarjemahkeun ke bahasa Sunda, jadi naon? Ayo terang.
Ada yang bisa menjawab? Lamun misalnya diterjemahkan ya ke bahasa Sunda per kecap ya bisa wae gitu. Ya. Saya teh naon? Simkuring, abdi bisa membawa ya, nyandak, mawa, bantun, oke. Makanan, katuangan, kadaharan, oke. Ke dalam kelas, kalebet kelas, kajero kelas. Nah, Pak tadi banyak yang membawa tuh ada ngabantun, mawa, nyandak. Terus tadi ayah ke dalam tuh kajero jeung kalebet. Makanan dia ayah kadaharan, katuangan. Itu konteks penerapannya seperti apa, Pak? Nah, jadi lamun misalnya hidup bade nerjemahkeun ku bahasa lemes, ya tetap konteks semuanya harus lemas. Lamun pengen lomak, semuanya harus lomak. Gitu ya. Ulah saya tuh kuring, ya, kuring, mawa, namanya kuring, mawa, itu kan sangat tidak sesuai gitu. Jadi apa ini terjemahannya? Kita lihat. Sim kuring ngabantun katuangan kalebet kelas. Ya. Kalau mananya abdi nyandak kadaharan kajero kelas. Tapi kan ini mah kita menerapkannya bahasa perlu kalian ketahui dari bahasa Sunda itu kan ada undak usuk bahasa Sunda ya. Nah, memang harus dipahami dulu gitu, ada tingkatan-tingkatan bahasa yang lemes yang mana, bahasa yang mana gitu, bahasa atau bahasa lemas untuk orang tua yang mana, itu harus dipahami dulu gitu tingkatan dalam berbahasa Sunda yang disebut undak usuk bahasa Sunda. Ya, kita sama-sama belajar. Tadi saya kuring saja itu sudah lemes ya. Membawa ngabantun. Nah, kalau misalnya lemas untuk diri sendiri, saya membawa simkuring ngabantun. Kalau untuk yang lebih tua berarti nyandak gitu. Namun misalnya kababaturan sama wa gitu. Jadi disesuaikan dengan konteks kalimatnya ya. Makanan ketuangan ya. Ke dalam kelas ya. Perlu digarisbawahi ya, tadi untuk kalimat pertama aja itu udah mengandung undak usuk bahasa Sunda. Jadi harus benar-benar dilihat gitu bahwa ini kalimatnya cocok untuk bahasa lemas atau bahasa loma. Kalimah anu kedua ya. Alat itu digunakan dalam penelitian bahasa Sunda secara apa ya? Jika misalnya diterjemahkan per kata ya. Alat itu berarti alat eta digunakan dina. Nah, penelitian apa nih? Nah, penelitian bahasa Sunda. Kita lihat jawabannya. Eta alat teh digunakan dina panaluntikan bahasa Sunda. Nah, perlu digarisbawahi lamun misalnya dalam bahasa Indonesia alat itu, kursi itu, makanan itu, buku itu. Lamun diterjemahkan ke bahasa Sunda agak dibalik ya, jadi dibalik. Jadi etanya dulu ditulisnya gitu. Eta alat, eta buku, eta kursi gitu ya, eta meja gitu. Bukan meja eta, sebenarnya benar-benar wae gitu ya, sama aja gitu. Tapi secara kebahasaan memang etana disimpan di depan gitu. Eta alat teh digunakan dina panalungtikan bahasa Sunda. Penelitian bahasa Sundanya itu panalungtikan. Nah, hal yang perlu kalian siapkan juga ketika menerjemahkan memang harus ada satu alat bantuan lah, disebutnya alat bantuan
yakni yang disebut kamus ya. Perlu disadari bahwa memang kita tidak bisa tidak bisa terlalu mengandalkan internet gitu ya, atau terjemahan dalam internet, meskipun sekarang kondisinya kita mulai memasuki di 4.0 gitu ya, serba digital gitu, kamus digital lah gitu. Sebenarnya bagus-bagus saja dan itu memang bisa digunakan gitu, meskipun memang ada beberapa kata dalam kamus tersebut yang memang belum diinput lah ya, kasarnya belum diinput, jadi kurang lengkap kalau misalnya kamus buku gitu, dalam bentuk buku. Nah, oleh karena itu kalian memang harus itu kamus jika memang benar-benar ingin penasaran bahwa ini bahasa Sundanya apa ya, ini bahasa Sundanya apa ya, kata ini. Nah, kalian tuh langsung nih cari gitu. Samalah dengan bahasa itu ya, mau bahasa Inggris, mau bahasa Jepang, kan ada materinya, ada pelajarannya. Kalian juga pasti butuh yang namanya kamus. Tidak, meskipun sekarang, Pak, pakai Google Translate, oke, Google Translate boleh, tapi ya yang namanya menerjemahkan kalimat itu tidak bisa diterjemahkan dalam satu menggunakan terjemahan seperti Google Translate gitu. Jatuhnya konteksnya tidak nyambung, bahkan berantakan gitu. Ya, apalagi bahasa Inggris gitu kan, pasti pokoknya mah jangan terlalu mengandalkan hal-hal yang berbau internet gitu. Meskipun sekarang ada di era internet gitu. Ya, jadi bentuk kamus pun ada. Jadi yang pertama kamus umum, itu kamus yang tujuannya bikin untuk pengetahuan umum ya. Ada kamus dua bahasa ya, ada kamus bahasa Inggris Indonesia, ada Inggris Sunda, Sunda Indonesia, Indonesia Sunda. Nah, itu kamus dua bahasa disebutnya. Ada juga kamus istilah. Kamus istilah mas seperti kamus istilah sastra Sunda, kamus istilah ilmu bahasa. Jadi itu kamus-kamus yang istilah, tapi maksudnya dalam artinya pun tetap menggunakan bahasa Sunda. Gitu, ya. Kita lanjut. Contoh yang ketiga, ada kalimat benar juga ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kelakuan anak dan bapaknya sama aja. Nah, dalam kalimat yang ketiga di sini ada satu peribahasa. Peribahasa dalam bahasa Indonesia. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya apa? Yaitu artinya ya, kelakuan anak dan bapaknya sama aja gitu. Ketika kalian menerjemahkan satu peribahasa, nah ini hati-hati ya, tidak bisa kalian menerjemahkan sesuai dengan bahasa Sunda gitu ya. Buah murag atau buah ragrag jauh tina tangkalna. Emang ayah gitu paribasa bahasa Sunda gitu. Nah, kalian harus mencari peribahasa Sunda yang artinya sama dengan peribahasa Indonesia tersebut gitu ya. Meskipun kalimatnya atau kata-katanya beda, ya nggak apa-apa. Yang penting peribahasa tersebut memiliki arti yang sama dengan peribahasa sebelumnya. Jadi apa nih bahasa Sundanya? Kita lihat. Benar oge-nya uyah mah tara TS kaluhur. Kalakuan budak jeung bapana sarwana. Nah, jadi terjemahan dalam peribahasa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, ya bahasa Sunda ada gitu. Bahasa yang memiliki arti yang sama, yaitu uyah matara TS kaluhur gitu. Artinya sama aja gitu, kelakuan anak dan bapaknya itu sama aja gitu, tidak jauh berbeda. Nah, itu salah satu contoh-contoh terjemahan kalimat dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda gitu. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, boleh anak-anak? Masih semangat, masih hadir? Oke.
Anak-anak dan sahabat kreatif dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, ya, yaitu kaidah-kaidah narjamakeun atau dalam bahasa Indonesia kaidah-kaidah dalam menerjemahkan. Nah, yang namanya menerjemahkan itu pasti ada aturan-aturan, kaidah-kaidahnya, gitu, ya. Nah, kaidah-kaidah narjamakeun prosa, ya, prosa. Prosa itu apa sih, Pak? Nah, prosa itu kan karya sastra, ya, karya sastra dalam bentuk tulisan, ya, tulisannya ada paragraf, gitu. Maksudnya gini, karya sastra kan dibagi dua, ada prosa, ada puisi. Ya, prosa mah contohnya kayak novel, dongeng, carpon, gitu. Namun puisinya kayak sajak, gitu ya, cerita pantun, itu puisi. Nah, kita masuk dulu ke kaidah-kaidah narjamahkeun prosa. Kaiji, mahaman isi teks itu diterjemahkan atau dimaknai dulu, ya, kalian harus dibaca dulu novel yang asli, cerita yang asli, dongeng yang asli, kemudian dimaknai. Yang kedua, merhatikan galur cerita, ya, kemudian alur ceritanya itu diperhatikan, gitu, ya. Nukatilu, kudu luyu jeung eusi atau amanat anu nulisna atau paham karena maksud pangarang. Nah, harus sesuai jeung eusi atau amanatnya. Ada amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang. Nah, kita tuh harus tetap menyampaikan maksud pengarang itu, ya. Ayat tilunya berarti dalam menerjemahkan prosa. Paham, ya, di manaan. Kedua, merhatikan galur caritana. Anu katilu harus sesuai eusi atau amanat anu nulisna. Lajeng kait anu ngabedakeun dina narjamahkeun wangun prosa jeung sajak. Nah, ini proses pembedaan dalam menerjemahkan karya sastra prosa dan sajak, ya. Anu kahiji, narjamahkeun prosa mah hitunganna kalimah per kalimah. Sedangkan dina sajak mah kecap per kecap. Artinya leuwih bangga. Bangga di sini bukan kita merasa bangga gitu ya, tapi leuwih hese gitu. Makanya pengucapan kata bangga tuh hati-hati gitu ya. Urang mah bangga jadi warga Jawa Barat. Oh, artinya kalau dalam bahasa Indonesia berarti saya itu susah jadi warga Jawa Barat. Nah, harusnya apa kalau bangga dalam konteks bangga? Kalau dalam bahasa Sunda reus gitu ya. Kade Pak. Kembali lagi tadi narjamahkeun prosa mah hitunganna kalimah per kalimah. Menerjemahkan prosa bisa kalimah per kalimah. Harus, bukan bisa ya, kalimah per kalimah. Tapi kalau menerjemahkan sajak itu bisa kata per kata. Anu kedua, dina narjamahkeun sajak henteu cukup modal kamampu ngagunakeun basa aslina, tapi kudu weruh kana basa sarta budaya hasil tarjamahanana. Nah, jadi dalam menerjemahkan sajak teh tidak cukup bahwa kita hanya memiliki kemampuan dalam menggunakan bahasa tersebut gitu, tapi kita harus masuk ke dalam budayanya masyarakat tersebut gitu. Lamun misalnya orang rek nanyamakeun bahasa Sundanya, orang kudu neuleuman heula gitu budaya bahasa Sunda teh kumaha, budaya orang Sunda teh kumaha. Ya. Jadi dengan menggunakan bahasa Sunda pun itu sebenarnya belum cukup gitu untuk menerjemahkan. Anu katilu, anu narjamahkeun sajak mah kudu ngibanda pangalaman ka penyairan. Pengalaman ngaracik kekecapan, pengalaman ngagunakeun metafor, pengalaman ulin jeung imaji, jeung pengalaman ngagunakeun diksi. Nah, ini harus diperhatikan ya. Jadi dalam menerjemahkan sajak itu harus memiliki pengalaman-pengalaman lain gitu. Tadi kan ada kamampu, ayat tilunya kamampu gramatikal, sosiolinguistik, semantik. Nah, ini juga harus ada pengalaman, tapi khusus dalam menerjemahkan sajak atau menerjemahkan puisi gitu. Kayak pengalaman kepenyairan, kayak pengalaman ngaracik kekecapan ya, meracik kata-kata. Pengalaman menggunakan metafor ya, pengalaman ulin jeung imajinasi,
jeung pengalaman nggunakeun diksi atau pemilihan kata gitu. Jadi memang dalam menerjemahkan saja itu meskipun menerjemahkan kata per kata tapi itu lebih hese gitu ya, lebih bangga ya. Jadinya lebih susah gitu, jatuhnya lebih susah dibanding kita menerjemahkan karya prosa gitu ya. Itu meskipun menerjemahkannya itu lebih baik, lebih bagus kalimat per kalimat. Oke, biasa ditinggal, ya, aya gambar naon? Ada gambar orang yang sedang terjatuh. Ini ceritanya ya, ceritanya ada orang yang terjatuh gitu, wah, gitu ya. Pertanyaannya, ya, karena ini masih dalam konteks terjemahan ya, apa bahasa Sundanya terjatuh? So, ada yang tahu? Sok jawab. Labu, Pak. Labu. Terus? Gebis, Pak. Gebis. Gebis. Oke. Ada lagi? Ngajungkang. Ngajungkang. Oke. Di Soledad, Pak. Di Soledad. Di Soledad. Opat. Aya di? Nah, ini salah 6-nya ya. Ada 6 soal. 9 berarti. Jatuh dalam bahasa Sunda ya di Serele, di Gebrus, di Soledad, di Tajong, di Jengkang, di Kosewat, di Kusruk, Nagolepak, Nambruk. Dalam ke-9 ini ada yang cocok nggak dengan gambar yang tadi? Nih, ini jatuh dari ketinggian. Di Serele, di Gebrus. Ada yang cocok nggak? Ini tetap artinya jatuh gitu, tapi jatuh. Proses jatuhnya itu yang membedakan. Tidak ada ya, tidak ada yang cocok. Masih kurang dalam 9. Ada 34 jatuh dalam bahasa Sunda. Geningan ya. Tadi ada gebis, bagus ya. Ada tisoledat, bagus. Nah, gebis itu arti jatuh umum ya dalam bahasa Sunda halus. Aya labu. Nah, tadi labu juga jatuh tapi masih konteksnya umum, tapi masuknya ke bahasa Sunda yang kasar gitu. Ya, jadi dalam 34 kata jatuh dalam bahasa Sunda yang cocok dengan gambar yang tadi ada di nomor berapa? Ragrag, Pak. Nomor 4 ya, ragrag gitu. Yaitu artinya jatuh dari ketinggian ya. Tadi gambarnya kan seperti yang jatuh dari ketinggian, kenceng gitu ya, gitu. Cocoknya menggunakan kata ragrag gitu ya. Ini dijelaskan satu-satu. Yang harus diperhatikan bahwa, aduh, yang namanya bahasa Sunda pasti susah ya Pak. Sebenarnya Bapak pun dalam ke-34 kata jatuh dalam bahasa Sunda ini tidak hafal semua. Ya, tidak hafal semua, tapi memang ada beberapa yang tahu karena penerapan ya, diterapkan di lingkungan rumah atau lingkungan sekolah gitu, tetap diterapkan. Jadi makanya tetap tahu bahwa itu jatuh karena ini, itu jatuh karena itu. Nah, ini juga harus tetap disesuaikan gitu, harus disesuaikan dengan konteks jatuhnya gitu. Tidak bisa tadi kan yang namanya jatuh dari ketinggian, kita disebutnya itu tisoledat. Padahal tisoledat itu artinya jatuh terpeleset karena kondisi licin gitu. Atau itu titotolonjong, padahal itu mah jatuh ke depan namun masih bisa ditahan oleh kedua kaki gitu. Sebenarnya belajar bahasa Sunda jangan dianggap susah gitu ya. Anggap aja hiburan, anggap aja bahwa ini pengetahuan gitu, bahwa keren ya, bahwa ini teh ada artinya gitu, bahwa tidak serta-merta jatuh tuh harus gebis atau labu ya, tidak bisa gitu. Tidak bisa gitu. Itu salah satu contoh jatuh. Ada lagi makan gitu ya. Itu juga banyak itu artinya gitu. Jadi hal yang perlu kalian ketahui dalam menerjemahkan ya, pastikan bahwa konteks kalimatnya benar. Udah gitu aja ya, konteks kalimatnya benar.
dan harus didampingi, bukan didampingi ya, harus dibarengi ya, benar ya, didampingi oleh satu buku kamus gitu ya, harus ada kamusnya gitu, biar kalian artinya tuh tidak kemana gitu, tidak dibawa pusing gitu, bawa langsung dikuasai apa ya, lihat di kamus gitu, diserilut apa ya, lihat di kamus gitu, jadi langsung gitu. Ketika kita ada rasa kepenasaran gitu ya, ada rasa penasaran bahwa ini bahasa Sunda, bahasa Indonesianya apa sih bahasa Sunda ini teh gitu ya, kata ini teh bahasa Indonesianya apa sih, langsung kalian buka kamus gitu, lihat artinya apa gitu. Makanya fungsi kamus itu benar-benar membantu ketika kalian ingin mengetahui satu bahasa apa gitu. Sudah mulai pusing? Tidak ya, tadi Bapak udah ngasih tahu bahwa dalam menerjemahkan tuh ya, yang penting ada, tidak bisa sendiri, tidak bisa hidup sendiri, harus ditemani yang namanya kamus gitu ya. Atau misalnya menanyakan kepada orang yang bisa berbahasa Sunda, yang mangga gitu bisa ya, sebagai ajang sebuah perkenalan atau sebuah komunikasi yang baik, sebuah silaturahmi yang baik, bisa gitu menanyakan kepada orang yang sudah mahir lah katakanlah gitu, atau terbiasa dengan menggunakan bahasa Sunda. Tapi kalau misalnya kalian mau maksudnya belajar online gini kan, dikit-dikit internet, dikit-dikit searching gitu ya. Meskipun ada jawabannya, tapi belum tentu bahwa itu pas dengan sesuai konteks kalimatnya gitu dalam menerjemahkan gitu ya. Hati-hati, pokoknya hati-hati, jangan kalian asal comot A, comot C ya. Seperti kita menyaring lagi lah, kita dapat berita hoax gitu ya, berita hoax di WA misalnya kita langsung percaya, itu jangan, harus ditelusuri dulu. Sama seperti kita menerjemahkan ya, menerjemahkan juga kita jangan asal comot dari internet bahwa ini terjemahannya ini, bahwa ini terjemahannya ini, jangan ya, kita harus dipilih lagi, disaring lagi. Oke, ya di sini ada meme yang sangat khas sekali ya. Jadi kata apa ya, kata apa dalam bahasa Sunda ada dalam bahasa daerah di Indonesia ya ada opo, ape, apa, ape, apo gitu. Dalam bahasa Sunda naon cenah beda sorangan ya. Kalian jangan pesimis gitu, jangan pesimis gitu, karena dalam keanekaragaman ada keindahan dan ada kekuatan gitu ya. Oke, hatur nuhun. Tak itu materi ngenaan terjemahan bila patarasan heula. Udah. Kembali ke Mas Rian. Halo, Mas Rian. Halo, Mas Rian. Dalam pemaparan materi terjemahan tadi ya kita ulas lagi ya, bahwa yang namanya menerjemahkan itu tidak bisa sembarangan ya, tidak bisa sembarangan, apalagi menerjemahkan satu karya sastra ya, satu karya sastra. Ada karya sastra Carpon, ada karya sastra novel ya, ada karya sastra dongeng gitu ya. Ketika kalian menerjemahkan dalam satu bahasa ke bahasa lain, khususnya bahasa Sunda, itu tidak bisa sembarangan gitu ya. Harus sesuai dengan materi-materi yang tadi. Balik lagi, oke, Mas Rian, halo. Oke, Pak Aditya. Iya. Tadi di pelajaran bahasa Sunda ini saya mau tanya, ada kesulitan nggak sih Pak ketika mengajarkan bahasa Sunda di Tatar Cirebon gitu ya, yang persilangan seperti itu, ada kesulitan sendiri nggak sih Pak? Sebetulnya kesulitan pasti ada, kesulitan pasti ada karena memang
ya balik lagi daerahnya memang perbatasan ya, daerah perbatasan antara Jawa dengan Sunda gitu. Betul. Tapi memang perbedaan atau kesulitan tersebut itu jangan dijadikan bahwa itu sebuah perbedaan gitu, justru itu sebuah keunikan gitu. Sebuah keunikan bahwa wah keren nih ngajar di Cirebon, ngajar bahasa Sunda di Cirebon, meskipun memang orang-orang bertanya-tanya kok bahasa Sunda emang ada di Cirebon gitu. Memang ada juga gitu yang menggunakan bahasa Sunda. Tantangan buat Bapak ya. Tantangan ya, betul. Baik, Pak Aditya Solehudin, terima kasih siang hari ini di Belajar di RRI sudah mengajarkan bahasa Sunda. Oke, dan sahabat kreatif, besok sahabat kreatif bisa dengerin lagi Belajar di RRI dari jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi terima kasih Pak Aditya Solehudin dari SMA Negeri 8 Cirebon. Sama-sama Mas Rian dan sahabat kreatif. Oke, baik, dan sahabat kreatif, sekarang kita akhiri Belajar di RRI, dan kita masih di Pro 2 sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Stay tune. 97,5 RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Twitter @pro2j. Anak-anak bisa dibuka kameranya, kita mau sesi foto bersama. Yuk. Ado, Ahmad dibuka, Amanda, Amar. Kintan, Jessiva dibuka kameranya. Yuk kita foto bersama yuk. Ini masih malu-malu nih. Iya, masih malu-malu kayaknya. Ayo anak-anak, mana nih? Kameranya belum dibuka nih, masih banyak yang belum dibuka. Jessiva dibuka kameranya. Udah seadanya. Yaudah. Biar Bapak Pak Adit. Siap ya? Oke. 1, 2, 3. Oke, baik anak-anak kelas 10 IPS 5, hatur nuhun ya yang sudah bergabung. Kalian boleh langsung mengerjakan tugas di LMS ya untuk mata pelajaran selanjutnya. Hatur nuhun. Sami-sami, Pak.